Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Vika Kurnianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang sistem pertanian terpadu antara tanaman padi dan ternak sapi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih sistem pertanian terpadu itu dan tujuannya itu untuk apa. Sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian dalam suatu lahan. Jadi di dalam suatu lahan tersebut tidak hanya ada kegiatan budidaya tanaman saja, namun juga kegiatan subsektor lainnya, misalnya peternakan dan perikanan. Sistem pertanian terpadu juga disebut pertanian yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya, sehingga aliran nutrisi dan energi menjadi seimbang. Jadi, jika dari keseimbangan ini terdapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga apabila berkembang pesat, maka akan bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Tujuan dari sistem pertanian terpadu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, kemandirian, kesejahteraan petani, serta berkelanjutan, dan meminimalisir adanya penumpukan limbah dari setiap subsektor pertanian. Jadi, pada masing-masing subsektor pertanian tersebut memiliki limbah. Kemudian limbah tersebut akan diolah kembali oleh petani agar bisa dimanfaatkan kembali. Selanjutnya adalah karakteristik sistem pertanian terpadu. Yang pertama, pengelolaan pertanian secara luas dan komprehensif, yang artinya pertanian yang dikelola secara luas karena meliputi beberapa komponen, tidak hanya tentang budidaya tanaman saja, melainkan dengan kegiatan subsektor pertanian lainnya, seperti peternakan dan perikanan. Yang kedua, sistem yang dijalankan secara mandiri, yang berarti diharapkan para petani yang menjalankan konsep pertanian terpadu dapat menjalankan secara mandiri tanpa harus adanya asupan dari luar. Yang dimaksudkan adalah tentang penggunaan anggaran petani agar bisa menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, pertanian terpadu dapat dimonitoring dengan mudah. Sistem pertanian terpadu dapat dengan mudah untuk dimonitoring dan dilakukan evaluasi setiap tahapannya agar bisa memudahkan para petani dalam menjalankan model sistem pertanian terpadu yang dijalankan oleh petani dan dipilih. Yang keempat, berorientasi pada berbagai aspek kehidupan, yang artinya pertanian terpadu berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan berkelanjutan, dan bisa menguntungkan secara ekonomi bagi yang menerapkan sistem pertanian terpadu tersebut. Selanjutnya adalah model sistem pertanian terpadu. Model sistem pertanian terpadu ada 3. Yang pertama, sistem pertanian terpadu antara tanaman dan peternakan, yang meliputi sapi, kambing, ataupun itik. Yang kedua, sistem pertanian terpadu antara tanaman dan perikanan. Yang ketiga, sistem pertanian terpadu antara tanaman, peternakan, dan perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sistem pertanian terpadu antara tanaman padi dan ternak sapi yang telah saya pilih. Model ini menerapkan beberapa teknologi, yaitu yang pertama, teknologi budidaya padi yang menggunakan padi varietas unggul, jarak tanam legowo, menggunakan pupuk organik SP36 dan KCL berdasarkan hasil analisis tanah serta pupuk Korea yang berdasarkan bagan warna daun.
Yang kedua, teknologi pengelolaan jerami fermentasi. Pengelolaan jerami fermentasi menggunakan probiotik atau starbio dan proses fermentasi terbuka dilakukan pada tempat terlindung dari hujan atau sinar matahari. Prosesnya adalah jerami padi, lalu ditumpukan jerami itu ditambah starbio dan urea. Lalu dilakukan proses fermentasi dan aminiasi, lalu proses pengeringan dan pemberian kepada ternak. Yang ketiga, teknologi pengolahan sapi. Ternak sapi diberi makan 2 kali sehari, yaitu waktu saat pagi hari dan siang hari. Diberi makan 3% dari bobot badan berupa jerami padi fermentasi dan konsentrat. Yang keempat, teknologi pengolahan pupuk organik. Yang prosesnya kotoran ternak dicampur dengan serbuk gergaji, kalsit, abu, dan stardek, lalu ditimbun. Lalu dilakukan pembalikan setiap minggunya. Terus prosesnya selanjutnya pengeringan, pengayakan, dan penyaringan. Yang terakhir pengepakan dan penggunaan pada sawah, ataupun pupuk organik bisa dijual oleh petani agar bisa menambah hasil secara ekonomi. Berikut ini adalah bagan model sistem pertanian terpadu antara padi dan ternak sapi. Jadi, di sebuah lahan bisa digunakan integrasi antara tanaman padi dan ternak sapi. Padi menghasilkan beras dan memiliki limbah yaitu jerami. Beras digunakan oleh petani untuk dijual maupun untuk dimakan sendiri. Jerami bisa difermentasikan lalu dibuat untuk pakan ternak sapi. Untuk ternak sapi itu pun sendiri memiliki produk yaitu daging dan susu. Daging dan susu itu bisa digunakan petani untuk menambah nilai ekonomis. Dan untuk ternak sapi memiliki limbah yaitu kotoran ternak bisa digunakan untuk pupuk organik yaitu pupuk kompos. Pupuk organik tersebut bisa digunakan untuk tanaman padi. Jadi di sini teknik ini bisa menguntungkan petani agar bisa menghemat biaya dari biaya untuk pakan ternak dan biaya untuk pupuk organik. Berikut ini adalah beberapa keuntungan jika para petani menggunakan sistem pertanian terpadu antara padi dan ternak sapi. Yang pertama, diversifikasi penggunaan sumber daya produksi. Yang kedua, mengurangi resiko terjadinya kegagalan produksi. Yang ketiga, efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, efisiensi penggunaan komponen produksi. Yang kelima, mengurangi ketergantungan energi kimia dan energi biologi serta memasukkan sumber daya lainnya dari luar. Yang keenam, sistem ekologi lebih lestari dan tidak menimbulkan polusi, sehingga melindungi lingkungan hidup. Yang ketujuh, meningkatkan output dan pendapatan, serta mengembangkan rumah tangga petani yang lebih stabil. Pertama-tama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyimak presentasi yang saya sampaikan. Dan saya memohon maaf kepada Bapak dosen yang saya hormati bila dalam penyampaian presentasi saya banyak kesalahan kata.